Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Nafa'allahu Allah Ta'ala bil amin. 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 Kata beliau, wa anta haqqaqa al-mutakhallafa anis sholatil Jumat. Nyata banget orang yang ninggalin sholat Jumat bijalikal wa'di ahakku wa tasdidu alaih wa tasdidan alaih. Nyata banget orang yang ninggalin Jumat itu ancamannya itu hak, ancamannya pasti. Kata beliau Al-Imam Habib Al-Haddad, seorang yang ninggalin Jumat itu ancamannya pasti banget. Ancamannya pasti, ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala pasti. Bitarkiha azam. Ancaman yang pasti, meninggalkan sholat yang pasti, yang paling besar ancamannya meninggalkan sholat Jumat. Kenapa? Li'annaha fardu ain. Karena sholat Jumat hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Waqad qala alaihi salatu wassalam, man taraka salasa jumu'in min ghairi ujrin taballahu ala qalbi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa, siapa orang meninggalkan Jumat 3 kali. Ya. Enggak 3 kali ini enggak bilang dia salah kata betul, pokoknya 3 kali dia meninggalkan Jumat. 3 kali Jumat. Ya, nggak mutawalian. Ya, penjelasan hadisnya nggak mutawalian, nggak berturut-turut. Pokoknya dia 3 kali dia ninggalin Jumat pokoknya. Ketika akil balik dia meninggalkan Jumat 3 kali. Paham ya? Nggak mutawalian. Hadisnya ini nggak mutawalian. Ya, besok Jumatan, besok kagak. Pokoknya hitungannya seumur hidup 3 kali. Ketika dia akil balik, ya, yang dia melakukan sholat Jumat, dia akhir balik seumur hidup 3 kali dia ninggalin sholat Jumat. Ya, min ghairi ujrin, tanpa adanya ujur. Dia nggak sakit, ya kan? Nggak ada urusan apa-apa, nggak musafir, gitu ya? Dia nggak musafir, segalanya nggak ada ujur. 3 kali tinggal Jumat tanpa ujur. Taballahu ala qalbi. Allah cap dia punya hatinya. Ditandain. Ya, kayak kambing mau dipotong tuh. Kayak kambing mau dipotong tandain. Kambing itu. Ya. Kayak kambing mau dipotong. Wasu'ila an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Amin. An rajulin yaqumu lailan wa yasumu naharon walakin la yahduru jum'atin wa jamaah faqala huwa fin nar wa la yasma'u mu'minan ayatraka jum'at min ghairi udhrin wa yasma'u qaulillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis salati min yaumil jum'at fas'au ila dzikrullah wa dzarul bait wa jalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Amin. Tapi ada seorang laki-laki yaqumul lailan. Dia sholat malam. Wa yasumul naharon. Di siang hari dia puasa. Walakin la yahduru Jumat, tapi dia enggak hadir Jumat. Wa jamaah, dalam berjamaah. Faqala wa huwa finnar. Padahal laki tadi sholat malam tuh. Rojul tadi, laki tadi sholat malam, paginya dia puasa. Ya, tapi dia nggak ngerjain sholat Jumat. Ya, dia tahu nih pagi nih, ujur, bisa dikatakan ujur. Malam dia begadang, begadang dia sholat. Ya, siangnya dia puasa. Karena malam begadang, siang dia puasa, gitu kan? Hidupnya dibilang ibadah aja kelewatan tuh. Bangun-bangun asar, bangun-bangun maghrib, bangun-bangun malam lagi. Ada yang gitu bangun lagi malam lagi. Ya kan? Ini bisa nyata nih.
Ya, ini kisah nyata nih, kisah nyata yang kita tahu. Ini orang buka puasa, ini orang puasa nih, puasa. Orang puasa, dia sholat malam, siangnya, sorenya, siangnya dia puasa. Tapi habis sholat malam, dia niat sholat subuh, dia tidur. Bangun-bangun, ya, dibuka nggak buka, bangun-bangun udah imsak lagi. Ini kisah nyata nih, bangun nggak imsak lagi. Ya, itu manusia tidak tidur 3 hari berturut-turut nggak bangun-bangun. Yang hari Minggu dia nggak ngencing. Dia nggak ngencing, dia nggak berak. Subhanallah, nggak merasa haus. Tuh, itu ashabul kahfi. Yang tak ada ilmunya. 3 hari dia nggak tidur 3 hari. Rasulullah aja. Itu kisah nyata. Ya, sampai buang air di kamar mandi. Ya, berbuang air dari mulai pagi sampai maghrib berbuang. Ya, tidur di kamar mandi. Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu ya. Itu, jadi kata Imam Al-Abbas, seorang yang dia ngerjakan sholat malam, dia puasa siang hari, walakin la yahduru jum'atin wa jamaah faqala huwa finnar. Sampai orang kata Imam Al-Abbas yang semua yang pasti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat pada malam hari, di puasa siang hari, tapi dengan hadir bulan Jumat, wa huwa finnar. Wa huwa finnar. Orang tadi Allah tenggelamkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena dia nggak sholat Jumat. Siangan, kadang-kadang orang kerja, ya, sampai dulu Pak sholat Jumat. Enggak, kantor nggak lari, ya kan? Siangan, pasti yang banyak jadi security, ya orang-orang Islam, ya, itu nggak boleh tuh orang kantor itu hak orang Islam. Harus dikasih dia sholat Jumat. Itu hak orang Islam. Kadang-kadang udah kasih sholat Jumat, security nggak Jumatan, dia ngopi di warteg. Kadang-kadang begitu. Udah dikasih ngalim, udah dikasih Jumatan, dia nggak Jumatan, dia ngopi di warteg. Ya kan? Tuh, itu kesianan. Ya, jangan enak di dunia, jangan merasa enak di dunia. Ya, kita semua bakal pulang, semua akan dipertanggungjawabkan, semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita terlena di dunia sehingga kita melenakan apa yang Allah perintahkan. Gitu ya, jangan. Kayaknya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, ija nudiyas sholati min yaumil Jumat, kita ada panggilan yaumul Jumat, was'au ila dzikrillah, datangin. Wadarul bai, tinggalkan jual beli. Jalikum lakum in kun jalikum khairul lakum in kuntum tak. Apabila engkau tahu itu lebih khair, itu lebih utama. Apabila tinggalin. Ini firman Allah. Hari Jumat tuh hari yang sangat luar biasa. Ya. Ini kata dari Allah Ta'ala, datang tuh hari Jumat, datang panggilan, semua tinggalin udah, kerjaan semua udah ada kerjaan udah. Ya, itu jamak sama hormatin waktu hari Jumat. Orang yang non muslim gantian dah, jagain tuh, ya gerbang-gerbang. Orang yang muslim dia pergi ke masjid, bener kan? Di Indonesia kan macam-macam agama. Ada berapa agama di Indonesia? 6 agama. Ya, saling kasih penyayang, kasih sayang menyayangi. Ada orang Islam Jumatan, tolongin dia seperti nolongin dia tadi tuh orang non muslim, orang yang non Islam, ya non muslim ya, orang non muslim atau non Islam nolongin orang Islam, ya lebih nolongin orang kejebur kali. Kenapa ketika seorang tadi ini yang Islam nggak Jumatan, dia kejebur dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sedekah, kayaknya kata Imam Babdas, walaupun dia puasa, walaupun dia sholat malam, tapi ninggalin Jumatan, itu tenggelam dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu tolongin yang non muslim, tolongin ada orang Islam, kita lu Jumatan lah, gue jagain. Ya, daripada lu kejebur. Ya,
lebih baik kecebur ke comberan, lebih baik kecebur ke kali bisa bangun. Tapi kalau kecebur dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, susah bangunnya. Gitu ya. Itu jangan gampangin. Itu nikmat yang sangat luar biasa Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW sampai Jumat dibilang Sayyidul Ayam. Ana yaumul Jumat Sayyidul Ayam walahu sarabun indallahil azim. Bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu minggu ada bulan yang sangat agung. Ya, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Sayyidul Ayam. Wa fi khalaqallahu Adam alaihi salam. Wa fi yuqimus sa'ah wa fihi bi izni ahlil jannah bi jarati wal malaikati tusamma yaumul kiamat yauma majidi likasrata ma yaftahu Allahu fihi min abwabir rahmah wa yaqbidu min fadlihi wa yafsu min rahmatihi wa fi hajal yaumus sa'ah as-sarif yustajab fiha du'aul mutlaqan. Jumat hari yang mulia. Ya, Allah jadikan Nabi Adam khalaqallahu Adam alaihi salam, Allah jadikan Nabi Allah Adam alaihi salam. Kita ini keturunan Nabi Adam alaihi salam. Ya. Terus yang kedua, wa yuqimu sa'ah, Allah jadikan nanti yaumul qiyamah, wa yuqimu sa'ah, Allah jadikan nanti yaumul qiyamah terjadi pada hari Jumat. Jumat tuh yaumul qiyamah, hati-hati. Kapan tuh hari kiamat? Hari Jumat. Kapan waktunya nggak ada yang tahu. Kan banyak tuh peramal-peramal sekarang itu jangan percaya dengan peramal-peramal. Tahun 2004 akan terjadi gempa bumi. Tahun 2004 Jakarta, tahun 2004 Jawa Timur tenggelam. Jangan percaya inti. Ketika inti percaya, sholat inti selama 40 tahun Allah tolak. Ini paranormal bahaya. Apa dibilang orang apa namanya? Kenapa bikin ya? Dukun. Bukan, ada lagi tuh yang orang-orang lagi. Indigo. Indigo. Hati-hati inti percaya indigo segalanya. Jangan. Itu. Inti nggak perlu tahu itu. Dia nggak perlu tahu itu. Kewajiban inti sebagai hambanya Allah Ta'ala yang Allah berikan nikmat, yang Allah berikan nafas, umur panjang, segalanya untuk taat kepada Allah Ta'ala. Inti nggak perlu pikirkan itu. Yang inti pikirkan bagaimana Allah kita mendapatkan rahmat dan redha daripada Allah. Bagaimana kita mendapatkan syafatul uzma, syafaat yang agung daripada Rasulullah sallallahu alaihi. Itu yang kita pikirin. Yang ketakutan. Ya, yang ketakutan tahun 2004. Tahun 2004. Ya kan? 2024. Jakarta banjir. Gimana enggak banjir Jakarta? Makanya Nabi hikmah kemarin pas naik jalan ke Cianjur. Lagi nih, hikmah lagi. Ini jalan ke Cianjur, pas puncak itu macet. Malam Sabtu macet. Nah, untuk naik motor. Anak naik motor kemana-mana, naik motor, mobil bakal macet. Dari puncak sampai mau ke Cianjur macet jalanan. Sampai Bulangki macet. Banyak orang mana? Orang Jakarta. Ngapain orang Jakarta di sana? Jakarta. Puncak. Hah? Buang sperma. Spermanya lari kemana? Ke kali-kali. Kemana apa? Gua apa yang itu? Arjun. Bukan kali yang mana itu? Kali apa? Curug. Bucur yang apa namanya itu? Pintu air. Oh, pintu air. Katul Ampah. Lari Katul Ampah larinya ke Jakarta. Tuh. Banyak orang buang peju di sono. Pejunya banjirnya di Jakarta. Oh, dapat kiriman nih, kata orang Jakarta dapat kiriman nih dari Bogor. Yang kirim orang mana? Orang Jakarta. Dikirim tuh sperma yang berubah menjadi air yang menghancurkan. Ya, dikirim tuh gara-gara siapa? Ya itu. Orang Jakarta, jangan begitu dong. Ya, makanya ya Allah benci tuh. Timbul tuh aja. Ya, toto kiriman aja, yang kirim saudara lu, tetangga lu, ya kan? Dikirim lewat Bogor. Datang sampai ke Jakarta. Colong wajil orang banjir orang Jakarta. Ya kan? Bogor yang biasa hujan, gimana nggak hujan, tiap hari dihujanin. Ya kan? Ya, kalau mau halal gampang, nikah kontrak, halal, nggak ada yang halal.
nggak boleh nikah, nggak boleh jadi main. Nah, nikah siri, nikah jelas. Nikah siri, nikah jelas. Nikah jelas. Biar orang tahu, biar nggak jadi fitnah. Oh nikah siri ini Ustaz, nggak boleh Ustaz. Walaupun dalam agama boleh. Kita bernegara. Kata Allah Ta'ala, ati Allah wa atir Rasul wa uli amri minkum. Engkau taatlah kepada Allah, engkau taatlah kepada Rasul, engkau taatlah di mana pemimpin kamu berada. Begitu. Nggak boleh main nikah-nikahin aja. Kita, oh nikah siri dulu. Nggak nikah siri dulu, besok kena KUA nggak masalah. Kalau dikasih semua hidup kasihan. Dia nggak bisa bikin kakak. Iya kan? Ya susah nih anaknya nanti semua buat sekolah susah. Kenapa? Karena nggak ada buku nih, buku nikah. Ntar goni semua bingung. Gitu kan? Oh banyak repotnya. Kenapa? Karena nggak bernegara, karena nggak sesuai dengan firman Allah Subhanahu. Ya itu ya taatlah kepada ulil amri. Siapapun dia ulil amri. Ya kita taat. Dia nggak bener, doain. Sampai kapan didoain? Doain terus biar dia bener. Nggak boleh dijatuhin. Yang namanya seorang pemimpin. Oh, ributnya sekarang zaman pemimpin nih. Ribut. Belum tentu yang jelek-jelekin pemimpin dia bisa menjadi pemimpin. Paham ini? Belum tentu yang jelek-jelekin pemimpin, yang jelek-jelekin presiden, yang jelek-jelekin gubernur, yang jelek-jelekin wali kota, yang jelek-jelekin RT atau RW belum tentu dia bisa jadi dia. Dia cuma bisa jelek-jelekin doang. Coba posisinya di dia. Yang dibilang enak. Yang jadi pimpin dibilang enak ya kagak enak. Yo. Kenapa? Aneh juga jadi pemimpin. Dia merasakan jadi orang pemimpin. Pemimpin apa? Rumah tangga. Enak kagak ya? Enak gak enak? Ada suka, ada duka. Belum di demo ntar. Ya. Ini pemimpin rumah tangga nih. Ya, lu pemimpin rumah tangga. Ya. Tuh anak ada 20. Ya kan? Babenya ibunya presiden, anak-anaknya rakyat. Rakyatnya di demo rumah anaknya repot. Di demo tenang aja, namanya anak. Namanya anak di demo. Anak kadang-kadang cerewet, nangis-nangis, banting-banting piring segalanya. Paham? Gitu kan? Ya, nggak boleh mendemo seorang pemimpin. Betul, belum tentu nanti nih 3 presiden itu pilih. Dia pilih ini, pilih no. Jangan ribut gara-gara partai, jangan ribut gara-gara presiden. Emang inti presiden nomor 1, 2, 3. Ya, emang hidup inti sampai itu presiden itu turun, emang hidup inti bisa bahagia? Tetap aja inti joek. Tetap aja inti semua sekampung biar listrik sendiri. Tetap aja inti nyari kerja semua sendiri. Paham inti? Jangan ribut gara-gara ya presiden inti ribut. Tuh, kasih tahu gara-gara ada orang nggak sholat Jumat, kasih tahu nih sholat Jumat. Aneh nggak punya kain, aneh beliin. Aneh nggak punya wajib koko, aneh beliin. Kenapa? Kita sayang sama dia. Ya, kalau kejebur got enak, nih kejebur api neraka. Kok jebur got, jebur kali, tenggelam masih bisa diambil. Tapi lo kejebur api neraka, siapa yang mau nolongin? Gitu kan? Siapa yang mau nolongin? Kita jangan apa namanya? Jangan kita gedek sama orang yang sholat Jumat. Jangan kita deketin. Nabi nggak sholat Jumat. Gue kalau sholat Jumat nih. Kalau Jumat repot. Kenapa ya? Lu nggak tahu dah. Ya kan Jumat waktunya rame. Lu laki pada dagang, ya kan? Yang laki pada sholat, ya. Gue nyolong. Kan sepi itu nggak ada orang. Ya kan borong lagi ya kan. Gue nyolong dah. Gitu kan. Allah, makanya Allah Ta'ala bilang kata Imam Muhalil Adat, daripada Imam Muhalil Adat bilang ya Jumat itu bulan yang sangat mulia. Allah jadikan Nabi Allah Adam yuqimus sa'ah wa fihi bi'iznillah li ahli jannah, diizinin tuh ahli surga ziaratan, di ziarah ahli surga, dia bisa ziarah ke ahlinya. Ya, ahli surga bisa ziarah
orang-orang muslimin muslimat yang dipulang ke rahmatullah bisa ziarah nih malam hari ya ke ahli, ke keluarga nanti dia bisa ziarah, bisa datang dilihat tuh. Oh tuh Iwan, tuh anak gue tuh ya yang meninggal diajanin, alhamdulillah barunya meninggal ya kan, alhamdulillah. Ya kan malam orang-orang tua yang pada pulang ke rahmatullah senang banget nih, anak yang pada baca yasin, anak yang baca tahlil, apalagi ditambah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi ditambah ilmu ya, ilmu daripada tarekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Wah senang banget nih orang tua, 40 tahun Allah angkat dia punya ajab, senang banget, bahagia banget ya. Makanya orang meninggal seperti orang yang tenggelam di laut minta tolong nih, alhamdulillah. Dengan kita duduk dari mulai jam 6 sampai jam 9 ini tirakat yang luar biasa. Tirakat kita belum tentu duduk sendirian, duduk sendirian kita tenang ya, dari mulai jam habis maghrib sampai jam 9 belum tentu bisa. Dengan berjamaah Pak insyaallah bisa. Ini tirakat luar biasa, orang zikiran dari mulai maghrib sampai jam 9 apa ya bisa. Kalah begitu. Orang sholat 60.000 rakaat dari mulai maghrib sampai isya, kalah begitu. Karena lebih utama untuk ilmu ketimbang ya sholat min alfir rakaatin, sholat ketimbang 1000 sholat 1000 rakaat, 1000 rakaat lebih utama. Kalah nanti sabar, berat nuntut ilmu, tujuannya berat, males mau jalan aja males, kaki meruang, mau tiduran aja akhirnya ketiduran. Itu mesti dilawan, paksain. Nggak ada sesuatu yang enak itu ya, jalannya enak pasti jalan yang enak ada aja dah yang tak mau ya, ntar mau jalan lapar segalanya dah, ada temen tinggalin semua ya. Kenapa kita kerja, kita tahu pada kita kerja kita tahu gaji kita sebulan cuma 4 juta ya, pada gaji sebulan 4 juta itu rajin banget, datang jam 6 udah jam 7 datang jam 6 udah jalan gitu, padahal kita tahu gaji kita 4 juta. Paham ini? Nanti menuntut ilmu. Ini menuntut ilmu. Makanya yang diangkat derajatnya ya Allah subhanahu wa ta'ala cuman ahli ilmu. Yarfa'ullahil ladina amanu darajat utul ilma darah. Allah angkat derajatnya orang menuntut ilmu. Apalagi nanti bisa sambil kerja, nanti kerja juga, nanti nuntut ilmu. Ini malam alhamdulillah kerja sampai nuntut ilmu. Pulang kerja nuntut ilmu. Dari mulai gelar maghrib sampai jam 9, alhamdulillah kita bisa baca yasin, kita bisa baca tahlil, bisa baca roti bulhadat, bisa baca maulid, alhamdulillah. Ini malam yang sejuk, ini malam yang enak, dibukakan kitab dari kitab Nasr India lebih Habib Awil Haddad ya, alhamdulillah, mengharapkan keberkahan segalanya ya, mudah-mudahan jadikan orang baik sampai akhir hidup kita, amin Allahumma Amin. Jumat, sholat Jumat itu ya tusamma yaumul Jumat yaumul majid likasiratin ya, dikatakan yaumul Jumat itu hari banyak banget keberkahannya, hari yang banyak banget keberkahan. Yaftahallahu fihi min abwabir rahmah, Allah bukakan tuh pintu-pintu rahmat di hari Jumat, masuk maghrib dong di malam sampai besok ketemu asar, ini malam Allah bukakan pintu-pintu rahmat. Orang kan kata orang yang nggak tahu apa, kata orang kan Jumat yang bagus kan Jumat Kliwon, yang bagus kan Jumat Legi. Semua Jumat Rasulullah nggak bilang tuh Jumat Kliwon, Jumat Legi nggak bilang. Semua Jumat tuh Jumat bagus. Ya, yaftahillahu abwabir rahmat, yaftahullahu fihi min abwabir rahmat, Allah bukakan pintu-pintu rahmat, wa yaqbilu min fadlihi, dan Allah luaskan tuh luberin anugerah Allah subhanahu wa ta'ala di hari Jumat. Sedekah hari Jumat, makanya itu ada orang tuh ya sedekah Jumat bagus itu ya, karena sedekah yang dibarengkan Allah bukakan pintu-pintu rahmat, karena sedekah yang dibarengkan dengan Allah luaskan anugerahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yabsutuhu min khair, Allah bukakan tuh segala kebaikan, Allah luaskan segala kebaikan. Bagus banget tuh. Itu sedekah tuh di selang-selang Jumat. Apa yang mungkin terjadi?
Ya, ini hari masih susah, insya Allah besok kita kayak ada rezeki gitu, insya Allah Bisa. Tuh, dekat tuh cuma. Ente punya hajat nih. Ente punya hajat, ya 4 kali Jumat dah, ente sedekah, ente ngamal lah, ente ngamal, ya ente ngamal, mau pulang nggak pulang dari Jumatan, ente sedekah. Pertama ngamal, ya ngamal ente amal berapa itu pulang, ente sedekah sama anak kecil. Terus tuh, ente pulang tuh sedekah sama anak kecil, girangnya dia. Tuh sampai asar tuh ini hari jangan yang dilewatin, ini hari Jumat jangan dilewatin. Makanya kata beliau, ya Al-Imam Habibul Haddad kata beliau, ya yaumul wa fi hadzal yaum as-sa'atu syarifa yustajabu fihi fiha du'aul mutlaq. Jumat itu hari yang mulia, hari yang mustajab, ya hari diterima doa mutlak, apapun doanya mutlak itu Allah terima. Makanya banyak-banyak buat baik Jumat. Ziarah makam orang tua inti Jumat sambil ziarah bawa duit. Ya kan? Pulang ziarah ada motor tuh kita jalan kaki pulang ziarah ada motor truk. Ya kan? Ya, kita ambil motornya, ya, jual sama orang, ya buat Jumatan, buat sedekah Jum. Buat sedekah Jumat gitu ya, itu. Berasa secara inti ya kan? Pokoknya inti buat baik dengan yang halal aja. Jumat ya buat baik, inti jangan paksain apa yang inti punya. Ya inti punya tenaga ya kayak tenaga, inti punya doa ya doa, inti punya rezeki kayak rezeki juga. Ya sedekah jangan tunggu inti berduit banyak, berapapun ya inti sedekah. Orang nggak mungkin duitnya 1 miliar sedekah 500 juta, nggak mungkin. Makanya orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir itu tragis kalau sedekah. Dia punya duit cuma 10.000. Dia punya duit cuma 10.000 nih. Disedekain 5.000. Setengah dari dunianya disedekain. Apa mungkin orang-orang yang duitnya 1M berani sedekah 500 juta? Nggak mungkin. Makanya orang yang susah itu sedekahnya tragis. Ini duit 500, duit 10.000. Disedekain tuh diamalin. Yang 5.000 buat dia amal di masjid, yang 5.000 buat pulang, dunianya dikasih orang semua. Paham tuh? Apa mungkin orang duit yang 1M? Ya, duitnya dikasih orang semua. Nggak mungkin. Makanya orang jadi Allah Ta'ala melihat orang sedekah bukan melihat ya dari apa yang dari apa? Dia bukan melihat dari banyaknya harta, bukan dari banyaknya apa yang dia punya itu hari. Apa yang dia punya dia punya 10.000. Kadang dunianya dikasih semua. Dunianya 10.000 tuh dikasih semua. Apa mungkin orang yang dunianya ber-MM kasih semua? Sama orang nggak mampu, nggak mungkin. Makanya sedekahnya orang yang tidak mampu itu tragis banget, hebat. Jadi Allah bukan lihat dia banyak ya, bukan. Saat itu yang inti punya berapa? 10.000. Nanti sedekah 5.000, top inti. Satu yang punya berapa? 1M. Nanti sedekah 500 juta, nggak mungkin. Orang banyak setannya. Betul? Buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Akhirnya isopnya banyak. Oke. Kalau kata Imam Al-Haddad, Jumat itu ya hari yang sangat mulia, yustajadu fiha ad-du'a mutlaqan. Hari yang sangat istimewa, hari yang sangat mulia apabila seorang minta sama Allah Subhanahu wa taala ya mutlak sekolah doanya terima. Jom, asal buat bayi. Wahia muhimmatun fi jamil yaum. Ya, kata beliau bin Habib al-Haddad, hari Jumat itu wahia muhimmatun fi jamil yaum. Ya, hari ya suatu hari yang sangat cakep, yang sangat baik keseluruhan harinya. Hari itu dari mulai masuk maghrib sampai ketemu asar. Hari yang sangat istimewa. Hari Jumat. Kama qala Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Amin. Wa ghairu fa'alaika fi hajjal yaum mulazimatul a'mali shalih. Ya, di hari Jumat langgengin, biasain kata Imam Al-Ghazali rahimahullah.
Ya kata beliau, mulajamatul amali soleh, biasain beramal amal soleh di hari Jumat. Wazoifan diniyah, ya wazoifan diniyah yang sebangsa agama. Wala taj'alu suqulan bi ghairiha, jangan kesusahan selain berbuat amal soleh di hari Jumat. Jangan banyak nganggurnya, jangan banyak repotnya di hari Jumat. Banyak-banyak berbuat amal soleh. Ya, tadi karena apa? Hari yang sarafun indallahil azim, hari yang sangat mulia di mata Allah Ta'ala, yang sangat agung. Hari Jumat. Hari khalaqallahu Adam alaihissalam. Hari Allah jadikan Nabi Allah Adam alaihissalam. Hari Allah yang bukakan abwabur rahmat, yaftahullahu fihi min abwabir rahmat wa yaqbalu min fadlihi. Allah bukakan pintu-pintu rahmat dan Allah luaskan anugerah daripada Allah Subhanahu. Ini punya hajat besar, baik-baik dari Jumat. Dari mulai masuk Jumat, dari mulai sekarang nih, ya sunnah nih baca suratul kahfi. Dibaca suratul kahfi, dibaca salawat segalanya. Jangan lupa buat baik kepada sesama manusia. Besoknya sedekah. Di subuh inti jalan, itu sedekah. Semampu inti sedekah. Emang inti punya 10.000, dikasih 5.000. Yang 5.000 lagi tadi inti buat Jumatan. Habis dari dunia inti. Pak insya Allah bisa asar banyak rezeki inti. Itu, Pak insya Allah tanah bakal balik cepet. Wa adalah hak, janji Allah pasti. Kita mesti yakin. Jangan yakin dengan para Roma yang suka angka 2024, 2025 ada gempa. Ya kan, dia mudah mendalukan kodok dan kodarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dipercaya. Siapa orang yang suka mendalukan kodok dan kodarnya Allah Ta'ala, jangan percaya tuh. Ya kan, itu ya, itu yang kita harapkan, bagaimana kita selalu mendapat rahmatnya Allah, mengharap rahmatnya Allah, mengharap redhonya Allah Ta'ala, biar timbul rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Ya, jangan kesusahan ya dari Jumat, jangan wala taj'alul laka sukulan bi ghairiha ila yakunu sukulan darurian. Kecuali mang susahnya susah banget udah. Gua harus kerjain nih hari. Kalau gua enggak kerja, gua keluar dari kerjain. Kalau gua enggak kerja nih, keluar dari apaan? Gua enggak kerjain, gua akan keluar dari kantor. Barangnya enggak apa-apa yang dikerja, tapi sambil bersalawat. Enggak apa-apa yang dikerja sambil itu buat baik. Karena anugerah di hari Jumat itu luar biasa. Makanya orang-orang dulu datang sholat Jumat bukan jam 11. Tapi habis subuh. Orang-orang dulu tuh datang sholat Jumat bukan jam 11, bukan jam 12, bukan jam 10, tapi habis subuh. Duluan. Ya, dia pengen dapat onta. Bukan dapat onta aja sih. Tapi yang begitu banyak rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang luas daripada anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Jumat. Orang dulu tuh jual habis subuh gak di jalan udah, dia duduk. Datang dia niat sampai itikaf sama saya di masjid, dia itikaf. Ya, untuk menghadiri itikaf dan sholat Jumat. Tuh, subhanallah. Inti nih malam nih, inti takut besok yang kerja takut mandi sholat Jumat kan sunnah mandi sholat Jumat. Ya, kapan dimandi habis Jumatan atau habis subuh, inti mandi niat mandi dihuduri sholat Jumat, mandi untuk menghadirkan sholat daripada sholat Jumat. Pakaian yang putih, pakai minyak wangi, ini Jumat luar biasa. Nggak ada hari yang mulia ya kecuali hari Jumat. Makanya saking kata Imam Ibnu Abbas tadi itu ya, seorang tadi yang dia ninggalin sholat Jumat, ada tambahan itu ya tadi itu. Allah subhanallah. Ya, ada tambahan itu tadi itu. Terus Imam Ibnu Abbas, orang yang dia sholat Jumat, ya kharajat min qalbi anwaru ta'dimillah, keluar tuh daripada hatinya cahayanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa li huquq rububiyatin, dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau